Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil presentasi kami, dan sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yang mana saya Ramadhani sebagai moderator, kemudian Flora Korain sebagai pemateri, Didi Saputra, Hanina Toha, Saras Diatri, dan Fania Mufti. Oke, baiklah. Kelompok kami akan mempresentasikan analisis Foyen. Untuk itu, kami mengambil salah satu contoh aplikasi yang akan kami analisis, yaitu aplikasi Kitabisa. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, maka marilah kita dengarkan penjelasan dari rekan kami. Baiklah, saya Didi Saputra akan menjelaskan tentang profil aplikasi Kitabisa. Sejarah aplikasi Kitabisa berawal dari keinginan membuat gerakan sosial. Pada tahun 2013, Al-Fatih Timur membuat Kitabisa sebagai wadah bagi siapapun yang ingin mewujudkan proyek sosialnya. Seiring waktu, Kitabisa berformasi menjadi platform galang dana dan berdonasi secara online. Perjalanan tak selalu mulus, namun semangat tak pernah tergerus. Kini Kitabisa telah menghubungkan lebih dari 1 juta orang baik dan menyalurkan 500 miliar lebih donasi bagi pihak yang membutuhkan. Kitabisa adalah wadah untuk berdonasi dan menggalang dana secara online. Kitabisa percaya mewujudkan teknologi sepatutnya dimanfaatkan untuk menghubungkan semangat kebaikan dan gotong royong di Kitabisa. Masyarakat bisa menggerakkan dana untuk beragam hal yang mereka perjuangkan maupun berdonasi untuk hal yang mereka bantu. Kitabisa sangat memegang teguh unsur keamanan dalam menyebarkan kebaikan. Karena itu, Kitabisa memiliki izin PUB atau pengumpulan uang dan barang dan Kementerian Sosial untuk kategori umum dan kategori bencana alam. Kolaborasi bersama aplikasi Kitabisa, yang pertama itu perusahaan, yang kedua institusi pemerintahan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat media massa, yang kelima rumah sakit, yang keenam public figure. Selanjutnya, fitur-fitur dalam aplikasi Kitabisa. Fitur pertama yang terdapat dalam aplikasi Kitabisa adalah donasi mulai dari Rp1.000. Melalui aplikasi Kitabisa, kita bisa berdonasi di galang dana pilihan mulai dari Rp1.000. Yang kedua, kalkulator zakat. Melalui fitur kalkulator zakat di aplikasi Kitabisa, kamu bisa tahu berapa nominal zakat mal dan zakat profesi yang harus kamu bayarkan. Fitur yang ketiga, bisa diingatkan donasi. Aplikasi Kitabisa akan memudahkan untuk membangun kebiasaan baik berdonasi, karena kamu bisa memasang alarm pengingat untuk berdonasi. Pada waktu yang telah dipilih tersebut, kamu akan mendapat notifikasi pengingat untuk berdonasi. Fitur yang keempat, dapat memilih penggalangan dana favorit. Dengan aplikasi Kitabisa, kamu bisa memilih penggalangan dana favoritmu. Penggalangan dana favorit akan tersimpan langsung di aplikasimu, jadi kamu bisa lebih mudah berdonasi secara rutin ke penggalangan dana tersebut. Fitur kelima, dapat lihat riwayat donasi. Melalui catatan kebaikan, kamu bisa melihat galang dana yang kamu bantu, tanggal donasinya, dan nominal donasimu. Fitur yang keenam, dapat melihat catatan donasi selama seminggu. Kamu bisa cek catatan donasimu selama seminggu di fitur donasi saya minggu ini. Fitur yang ketujuh, dapat update terbaru dari Kitabisa. Pengguna aplikasi Kitabisa akan mendapat update terbaru mengenai beragam fitur dan layanan Kitabisa. Kelebihan pada aplikasi Kitabisa. Yang pertama yaitu terjamin keamanannya. Pengguna aplikasi Kitabisa sudah terjamin keamanannya. Pasalnya Kitabisa sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kedua yaitu lebih efisien. Dengan adanya aplikasi Kitabisa, para penggalang dana tidak perlu lagi repot-repot turun ke jalan, bahkan mereka dapat menjangkau donatur
dalam lingkup wilayah yang lebih luas, sehingga target dana yang diharapkan bisa lebih tercapai. Yang ketiga yaitu transparan. Aplikasi Galang Dana Kitabisa ini menggunakan sistem penggunaan dana yang transparan. Di Kitabisa, para donatur dapat memantau secara langsung penggunaan dana yang sudah disambungkan. Dengan demikian, semua pihak dapat memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Yang keempat yaitu mudah. Hanya melalui situs web atau aplikasi Kitabisa di ponsel, kita sudah dapat melakukan penggalangan dana, serta menyebarkan informasi terkait aktivitas penggalangan dana tersebut. Dan para donatur juga dimudahkan dengan berbagai pilihan metode transaksi. Mereka dapat melakukannya menggunakan transfer ATM, mobile banking, maupun dompet virtual. Selain lebih mudah, cara tersebut juga cepat, aman, dan praktis. Istilah pada Voyant Tools. Yang pertama yaitu Cirrus, yaitu awan kata yang memvisualisasikan kata-kata frekuensi teratas dari sebuah korpus atau dokumen. Dalam Cirrus dapat kita lihat ada kata yang berukuran besar dan ada kata yang berukuran kecil. Hal ini menandakan bahwa kata tersebut adalah kata yang paling sering muncul dalam korpus. Yang kedua yaitu term, yaitu jenis atau kata unik dalam korpus. Di term sendiri kita dapat melihat jumlah dari masing-masing kata yang terdapat dalam korpus. Yang ketiga yaitu links, yaitu menampilkan grafik jaringan dari kumpulan kata kunci. Dalam links kita dapat melihat ada dua warna yang ditampilkan, yaitu biru dan kuning. Biru menunjukkan ada 3 kata besar yang terdapat dalam korpus. Kata tersebut adalah kata yang paling sering muncul. Dan yang kuning adalah kata lain yang terdapat dalam korpus. Yang terakhir yaitu stop word, yaitu sekumpulan kata yang harus dikecualikan dari hasil alat. Stop word difungsikan untuk menghapus kata-kata kurang bermakna dalam eksplorasi data. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan Voyant pada aplikasi Kitabisa. Terdapat 763 responden. Kita lihat di Cirrus sebelumnya menggunakan stopwatch. Dengan aplikasi Voyant terdapat kata-kata yang tidak diperlukan seperti 2020, membantu, semoga, Oktober, untuk, November, mohon. Selanjutnya, setelah dilakukan stopwatch, maka kata-kata besar yang muncul di Cirrus yaitu aplikasi, kendala, bermanfaat, membantu, yang merupakan kata kunci dari pengguna Kitabisa itu sendiri. Selanjutnya yaitu themes sebelum menggunakan stopwatch, yaitu 2020, untuk, aplikasi, membantu, semoga, mohon, November, September, Oktober. Selain itu, kata-kata yang tidak perlu akan dihilangkan di stopwatch. Setelah dilakukan stopwatch, maka themes akan berubah menjadi aplikasi, membantu, kendala, bermanfaat, maaf, Kitabisa, membutuhkan, bagus, donasi. Ini yang merupakan inti dari pengguna aplikasi Kitabisa itu sendiri, yaitu links. Sebelum melakukan stopwatch, kata-kata kunci yang muncul di links yaitu untuk, aplikasi, 2020, November, semoga, yang, kasih, membantu, mohon, dan bermanfaat. Selain kata-kata yang tidak diperlukan, maka dihilangkan. Selanjutnya, links setelah melakukan stopwatch. Kata-kata yang muncul di links yaitu aplikasi, membantu, dan kendala. Ini merupakan inti dari menggunakan aplikasi Kitabisa tersebut. Terakhir, kesimpulan dari analisis. Daftar stop word adalah sekumpulan kata yang harus dikecualikan dari hasil alat.
Biasanya, daftar stop word ini berisi yang disebut kata fungsi yang tidak memiliki banyak arti, seperti determiners dan preposisi. Contohnya 2020, YG, hai, atas, untuk, dan lain-lain. Nah, di Voyant Tools ini, kita dapat memilih dari daftar stop word yang sudah ada sebelumnya dalam berbagai bahasa, atau kita juga bisa membuatnya sendiri. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang kita dapatkan dari aplikasi Kitabisa, dengan menggunakan analisis Voyant Tools ini, kita bisa mendapatkan filter kata-kata yang penting sebagai acuan kata yang ingin kita highlight atau tonjolkan. Baiklah, itulah semua hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada rekan-rekan ataupun teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, kami persilakan. Dan untuk itu, kami sebagai kelompok penyaji, kalau ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.